Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di room kita malam ini di kajian Syafi'i Center setiap malam minggunya, dan malam ini kebetulan kita akan belajar tentang fikih wanita sehari-hari bersama Ustazah Siti Nur Hasanah LC. Ustazah, malam ini kita belajar apa Ustazah tentang fikih wanita sehari-hari? Iya, kita akan membahas tentang fikih wanita sehari-hari. Kira-kira temanya malam ini apa Ustazah? Temanya malam ini kita apa Ustazah? Iya, fikih wanita sehari-hari. Oke. Mungkin Bapak Operator bisa membagikan PPT-nya untuk pembelajaran kita pada malam hari ini. Bisa dibagi screen-nya. Mungkin lagi ada gangguan sedikit nih Ustazah. Mungkin boleh itu kan dulu Ustazah. Dijelaskan dulu tema-tema apa aja yang bisa kita akan kita pelajari pada malam hari ini. Iya, jadi malam ini kita akan membahas tentang beberapa kasus tentang fikih wanita sehari-hari. Gitu. Jadi nanti akan ada beberapa tema yang kita bahas. Seperti itu. Yang sebenarnya itu tuh kita udah tahu, tapi di sini kita akan belajar lebih dalam lagi begitu. Metode istihad. Apa maknanya? Maknanya di sini adalah bahwa ilmu fikih itu merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang mana cara mengetahuinya itu dengan proses istihad. Istihad itu adalah proses pemahaman secara mendalam oleh para ulama. Nah, setelah dicari pemahamannya, kemudian maknanya apa, ya nanti timbullah fikih tersebut, kayak gitu. Nah, kemudian kenapa sih wanita itu harus belajar ilmu fikih? Nah, karena di sini kita akan lebih spesifiknya ngebahas tentang fikih wanita sehari-hari ya. Kita harus tahu dulu nih, kenapa sih aku tuh harus belajar fikih gitu. Kenapa? Emang ada ya khusus ilmu fikih khusus untuk wanita kayak gitu. Nah, kenapa wanita harus belajar ilmu fikih? Yang pertama adalah untuk menjaga sahnya ibadah. Oke. Kemudian yang kedua itu untuk menghindari dosa dari kebodohan. Kemudian juga yang ketiga, bekal mendidik anak dan keluarga. Kemudian yang keempat, perlindungan dari pemikiran yang menyimpang. Kemudian yang kelima, siap menghadapi kondisi khusus wanita seperti haid, nifas, dan lain-lain. Seperti yang sudah kita pelajari juga di Syafi'i Center ini, kemarin kita juga ada pembahasan tentang tentang darah wanita. Nah, itu adalah salah satu termasuk ilmu fikih khusus wanita. Jadi memang itu kita harus tahu banget sebagai perempuan kayak gitu. Dan di Syafi'i Center kita udah mengadakan beberapa kali kajian, termasuk kajian sebelum ini kita udah ngebahas tentang sama Ustazah Niken ya, itu ngebahas tentang darah wanita, haid, nifas, istihadah, dan lain-lain. Jadi sekarang kita akan lebih diperinci lagi, akan bergeser lagi ngebahasnya tentang fikih wanita sehari-hari yang kita temui itu apa aja sih gitu. Nah, selanjutnya next. Nah, sebenarnya apa aja sih yang termasuk dalam belajar ilmu fikih wanita tuh isinya apa aja kayak gitu. Kenapa kita harus belajar? Nah, ternyata kita tuh perempuan itu di berbagai aspek hukum Islam itu perempuan itu kita harus belajar ilmu fikih yang mana nanti di sini akan termasuk dalam hal-hal berikut ini. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang ibadah.
ibadah wanita itu nanti ilmu fikihnya itu seperti apa aja itu ada. Kemudian yang kedua itu muamalah. Muamalah khusus spesifik wanita itu nanti ada juga ilmunya. Kemudian yang ketiga itu munakahat. Munakahat itu adalah hukum pernikahan dan keluarga. Itu juga ada khusus ilmu fikih untuk wanitanya juga ada. Kemudian warisan juga, kemudian kesehatan reproduksi wanita, kemudian adab dalam berhias. Wanita kan kita suka berhias gitu ya, itu ada juga. Kemudian masalah-masalah lain yang apa ya, yang lebih spesifik yang akan dihadapi wanita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk malam ini kita akan ngebahas tentang kita nggak akan bahas semuanya, tapi saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar ilmu fikih wanita yang kita temui sehari-hari, begitu. Tapi kita belajar dari dasar dulu yang memang sehari-hari kita temui gitu. Nah, next. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang aurat wanita. Nah, selama ini kita kan tahu ya udah aurat wanita itu semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Hanya sebatas itu. Biasanya orang-orang tahunya kayak gitu. Nah, tapi ternyata setelah kita pelajari lebih dalam, ternyata aurat wanita itu ada bagian-bagiannya loh. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagian-bagian aurat wanita itu sendiri. Nah, kemudian di sini kita akan ngebahas bagian aurat wanita itu ternyata ada bagiannya juga ya. Terus ada juga ini berlakunya untuk siapa, kapan, kayak gitu. Nah, yang pertama kita akan ngebahas tentang aurat wanita dan pembagiannya. Apa saja sih? Nah, satu. Di sini mana? Udah ya. Yang pertama adalah aurat wanita pembagiannya yaitu satu, apa yang ada di antara pusar dan lutut. Oke, paham kan? Nah, ini yang ada di antara pusar dan lutut itu berlakunya auratnya untuk siapa saja. Nah, ternyata aurat di antara pusar dan lutut itu berlaku untuk diri sendiri juga. Kemudian di depan mahram kita, siapa mahram kita? Ada bapak, abang, adik, anak. Nah, kemudian juga di depan perempuan asing. Maksudnya adalah teman kita, saudara perempuan kita, itu di antara pusat dan lutut itu termasuk aurat. Jadi kita harus menutupi dan dari orang-orang tersebut kayak gitu. Nah, itu tadi pembagian aurat wanita yang pertama di antara pusar dan lutut. Nah, kemudian yang kedua itu adalah semua anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Dan biasanya di luar itu ya udah taunya ini aja kayak gitu ya. Nah, terus sebenarnya ini kapan berlakunya? Nah, ternyata berlakunya itu adalah saat sholat. Kapan? Iya, saat sholat. Kemudian berlakunya untuk siapa? Ya untuk semua orang. Untuk semua orang yang sholat, dia semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangannya. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga itu apa tadi? Yang ketiga itu bagian aurat wanita yang ketiga itu adalah apa-apa yang tidak nampak pada saat khidmah bekerja. Maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya contoh, misal ada pembantu atau mbak-mbak gitu ya, yang mana dia tuh kerja dan majikan perempuannya. Maka auratnya itu adalah antara pusar dan lutut. Nah, selain itu bukan aurat kayak misal rambutnya dia, tangannya dia, kakinya dia, itu bukan aurat buat dia. Tapi yang auratnya itu antara pusar dan lutut. Jadi kalau misalnya tangannya dia itu kebuka, terus rambutnya dia kebuka itu nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah apa di sini sesama perempuan, gitu ya. Kalau sama laki-laki ya semuanya aurat kayak gitu, kecuali wajah dan telapak tangan kayak gitu. Nah, terus bagian aurat wanita yang keempat adalah apa? Seluruh badan. Seluruh badan sampai wajah dan telapak tangan. Nah, ini untuk siapa? Untuk laki-laki asing. Semua laki-laki.
semua laki-laki asing, kecuali keluarga kita ya. Nah, terus kapan sih ini berlakunya untuk kita menutup seluruh badan sampai wajah dan telapak tangan itu? Nah, ternyata di luar sholat kayak gitu. Nah, tetapi di sini ada lagi rinciannya, ada lagi rinciannya. Apakah menutup seluruh wajah dan telapak tangan ini wajib hukumnya di luar sholat ya? Apakah ketika kita di luar sholat, misalnya kita keluar rumah atau mau kemana, apakah seluruh wajah kita dan telapak tangan kita ini mutlak dan harus wajib ditutupi? Nah, ternyata di sini ada rinciannya lagi. Apa? Nah, menurut di sini akan dijelaskan pendapat beberapa ulama, yang mana apakah menutup seluruh wajah dan telapak tangan ini mutlak atau wajib. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pendapat ulama Syafi'iyah kayak gitu. Nah, di sini ada yang pertama ada Imam Romli. Beliau menyebutkan bahwa menutup seluruh wajah dan kedua telapak tangan itu wajib hukumnya. Dia pada saat keluar rumah itu dia harus memakai cadar, harus menutup tangannya dan lain-lain. Itu menurut Imam Romli. Kemudian yang kedua menurut Ibnu Hajar. Menurut Ibnu Hajar ini beliau berkata bahwa tidak wajib membuka Ibnu Hajar itu dia bilang katanya nggak wajib kalau misalnya kita keluar rumah itu kita nggak harus untuk tutup wajah kita, tangan kita, itu nggak wajib. Tapi beliau berpendapat bahwa haram untuk dilihat. Maksudnya adalah laki-laki itu haram untuk melihat wajah kita, telapak tangan kita. Nah, tapi itu tidak 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 wajib kayak gitu, tidak wajib kayak gitu. Oke, saya ulangi ya. Jadi yang pertama itu Imam Romli berpendapat bahwa dia wajib, wanita itu kalau misalnya mau keluar rumah dia wajib untuk menutup seluruh wajahnya dan kedua telapak tangannya. Terus yang kedua menurut Ibnu Hajar nggak wajib kok keluar rumah itu harus menutup muka dan telapak tangan, itu nggak perlu. Nah, tapi beliau berpendapat bahwa haram untuk dilihat, tapi menutup wajah itu tidak wajib. Haram untuk dilihat laki-laki asing. Nah, yang mana berarti laki-lakinya tersebut itu harus menundukkan pandangannya. Nah, tapi menutup wajah itu tidak wajib, nggak wajib ya, menurut Ibnu Hajar gitu. Nah, itu adalah dua contoh pendapat para imam. Akan tetapi di antara banyaknya pendapat para ulama kayak gitu, menurut jumhurul ulama, maksudnya ulama kebanyakan kayak gitu ya, mereka berpendapat bahwa seluruh wajah dan telapak tangan itu tidak wajib ditutup. Jadi ulama-ulama berpendapat bahwa kalau misal perempuan keluar rumah atau mau kemana kayak gitu itu dia harus ditutup kayak gitu, tangannya juga kebuka juga nggak apa-apa kayak gitu. Nah, terus apa dalilnya? Apa dalilnya bahwa wajah dan telapak tangan itu tidak wajib ditutup? Ada dalil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Asma bintu Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia memakai pakaian yang tipis. Kemudian Rasul berpaling darinya seraya berkata, "Wahai Asma, sesungguhnya perempuan jika sudah haid itu dia tidak boleh diperlihatkan tubuhnya kecuali ini dan ini." Rasul menunjuk pada muka dan telapak tangan. Jadi dari hadis ini tuh sudah sangat amat jelas ya bahwa wajah dan telapak tangannya itu sebenarnya bukan aurat kayak gitu. Jadi itu ada dalilnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa wajah dan telapak tangan itu tidak wajib ditutup pada saat keluar rumah. Ya, itu pembahasan pertama mengenai aurat wanita. Jadi tadi aurat wanita ada 4 pembagiannya, berlakunya untuk siapa saja, kemudian kapan waktunya, itu semuanya sudah ada. Kemudian tentang hukum menutup wajah dan telapak tangan di luar sholat itu bagaimana kita sudah bahas, dan jumhur ulama pun sudah
menyatakan bahwa wajah dan telapak tangan itu tidak wajib ditutup bagi perempuan. Nah, itu adalah pembahasan kita yang pertama tentang aurat wanita. Oke, kemudian pembahasan kita yang kedua itu adalah tentang perempuan pergi tanpa mahram. Pernah kan mungkin teman-teman dengar kayak perempuan tuh kalau pergi harus pakai mahram, kalau umroh tuh harus ada mahramnya, kalau misal kuliah jauh tuh harus ada teman gitu-gitu lah. Mungkin teman-teman pernah dengar kayak gitu. Ternyata di Islam tuh udah ada ilmunya sendiri gitu. Dan sekarang kita akan belajar bareng-bareng kayak gitu. Sebenarnya gimana sih Islam itu mengatur Islam itu menjaga perempuan kayak gitu. Ternyata ada aturannya kayak gitu. Nah, kita akan ngebahas yang pertama, apa hukum perempuan pergi tanpa mahram? Nah, sebelum kita bisa menjawab boleh atau enggak, kita harus melihat dulu nih. Ada hadis Rasulullah, ada dua hadis Rasulullah di sini. Yang pertama dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang wanita bepergian sejauh perjalanan sehari semalam kecuali bersama dengan mahramnya. Itu hadis yang pertama. Oke. Kemudian hadis yang kedua di sini ada hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW berkata bahwa janganlah seorang wanita bepergian selama 3 hari kecuali bersama mahramnya. Nah, itu tadi yang pertama, hadis yang pertama bilang katanya sehari semalam. Terus kemudian hadis yang kedua dia bilang Rasulullah bilang itu 3 hari. Nah, beda tuh. Yang pertama hadisnya bilang 1 hari, yang kedua hadisnya bilang 3 hari. Ini sebenarnya harusnya gimana gitu. Nah, ternyata dalam hadis-hadis ini Nabi itu sebenarnya ingin mengurutnya dengan mencocokkan waktu yang berbeda-beda. Nah, tadi kan yang pertama itu 1 hari kan, kemudian yang kedua itu beliau bilang 3 hari. Nah, kemudian sehingga fikih klasik ini menyimpulkan bahwa mutlak perempuan itu bepergian harus didampingi mahramnya. Maksudnya adalah ulama terdahulu yang udah lama-lama kayak gitu, mereka itu berpendapat bahwa perempuan itu harus bepergian didampingi mahramnya kemanapun kayak gitu, harus pokoknya. Nah, itu ulama-ulama zaman dahulu. Wajib ulama zaman dulu itu berpendapat bahwa perempuan itu kalau pergian wajib dengan mahramnya gitu. Nah, akan tetapi zaman sekarang kan kondisinya sudah berbeda. Mungkin zaman dulu kenapa para ulama itu mewajibkan bahwa semua perempuan itu didampingi mahramnya kalau keluar. Mungkin zaman dulu memang masih gelap atau memang keadaannya nggak aman buat perempuan atau banyak begal atau apa gitu ya zaman dulu. Makanya para ulama-ulama itu berpendapat bahwa perempuan-perempuan zaman dahulu itu kalau misal keluar harus didampingi mahramnya. Nah, tapi kalau sekarang keadaannya gimana? Kalau misal kita mau keluar kemana-mana harus didampingi dengan mahramnya, itu kan sulit juga. Nah, kemudian karena ada permasalahan itu, kemudian ulama-ulama zaman sekarang, ulama kontemporer itu ini lagi mempunyai pendapat dan kita akan membahasnya di bawahnya. Nah, terus gimana kalau misal untuk keperluan belajar dan bekerja gitu. Sementara zaman sekarang kan banyak orang-orang yang bekerja di luar negeri, perempuan yang bekerja di luar negeri, kemudian perempuan yang kuliah bahkan di luar kota, bahkan di luar negeri kayak gitu. Itu gimana? Gimana hukumnya? Apakah harus selalu didampingi dengan mahramnya? Nah, kemudian di sini karena dengan berbagai macam bentuk keperluan perempuan yang ada pada zaman sekarang, kemudian ulama itu berpendapat lagi bahwa ketika perempuan itu bepergian tanpa mahram dan saat dia dapat dipastikan aman dari fitnah di perjalanan, maka hal tersebut diperbolehkan dan tidak lagi diharamkan. Maksudnya,
kalau misal ada perempuan, nah jadi tadi ulama yang pertama itu ulama zaman dulu, mereka berpendapat bahwa kalau misal keluar itu wajib wajib untuk didampingi mahramnya. Kemudian pada zaman sekarang itu ulama juga berpendapat bahwa boleh kok perempuan-perempuan itu keluar keluar untuk belajar, keluar untuk bekerja tanpa didampingi mahramnya, asalkan apa? Asalkan aman dari fitnah di perjalanan. Nah, maksud aman dari fitnah di perjalanan itu gimana? Nah, maksudnya adalah aman dari fitnah ini adalah kekhawatiran seorang perempuan ketika dia keluar akan diganggu oleh laki-laki yang bisa menyebabkan khalwat, kemudian dipegang-pegang, atau misal ada begal, ada pelecehan, dan lain sebagainya. Maka kalau misal keadaannya seperti ini, ya dia harus didampingi dengan mahramnya. Tapi kalau misal di luarnya itu misal ada temennya, terus juga keamanannya juga udah terjaga, terus juga mungkin ada CCTV di mana-mana, ada polisi perempuan apa gimana, itu boleh, perempuan itu boleh keluar tanpa didampingi mahramnya gitu. Ya kan kalau misal zaman sekarang, coba bayangin zaman sekarang perempuan-perempuan banyak yang keluar di luar negeri, ada yang kerja kemana-mana, harus didampingi dengan mahramnya, itu kan sulit juga. Ya kalau misalnya sudah ada pasangannya atau memang orang tuanya masih terus mendampingi dia, itu ya oke lah. Tapi kalau yang masih sendiri atau orang tua yang nggak ada, itu sulit juga. Makanya ulama itu mempermudah kita untuk tetap beribadah kayak gitu supaya kita lebih paham aturan dari Allah itu sebenarnya gimana. Nah ternyata seperti ini. Jadi perempuan itu boleh aja kok keluar keluar untuk belajar, keluar untuk kerja tanpa didampingi mahramnya, asalkan apa? Asalkan aman dari fitnah kayak gitu. Nah kemudian tadi kan menurut para ulama kontemporer kan, nah ditekankan lagi oleh fatwa ulama-ulama dari Darul Ifta Al-Misriyah. Nah Darul Ifta Al-Misriyah ini beliau menyatakan bahwa pendapat yang lebih dipilih dalam bepergian adalah demi untuk menuntut ilmu, terus tanpa ditemani mahram atau suaminya adalah boleh asalkan ditemani dengan rekan yang terpercaya, aman, serta diiringi dengan izin dari pihak suami atau walinya. Jadi menurut ulama-ulama Darul Ifta ini sebenarnya boleh kok perempuan-perempuan itu keluar untuk kerja, untuk mencari ilmu, untuk apapun itu, asalkan ada teman-temannya. Mungkin dia nggak sendiri atau ada temennya, ada perempuan lain atau di keramaian kayak gitu. Dan dia udah diizinin dari orang tuanya, diizinin mungkin sama suaminya, walinya, ya boleh aja keluar, nggak ada larangan dan nggak haram kayak gitu, dan nggak harus ditemani oleh siapa tadi, oleh mahramnya kayak gitu, boleh aja dia keluar sendiri asal tadi aman dari fitnah, kemudian juga ada teman-temannya, diizini juga sama walinya, itu perempuan boleh boleh keluar kayak gitu. Karena Islam itu insya Allah memudahkan kayak gitu, memudahkan kita semua beribadah. Nah itu tadi kita ngebahas tentang, tunggu dulu screen saya hilang. Nah itu tadi kita ngebahas yang kedua tentang perempuan kalau misal keluar itu didampingin mahramnya atau enggak. Jadi udah paham kan teman-teman semuanya. Jadi kalau misal perempuan keluar dari rumah itu enggak harus dengan mahramnya kayak gitu. Boleh aja keluar asal aman, ada temennya, terus juga udah diizinin sama suaminya, sama walinya, sama orang tuanya. Itu kita bahasan yang kedua. Nah, kita sekarang ngebahas tentang yang ketiga, suara wanita. Pernah nggak sih teman-teman mungkin ngedengar kayak, ih, jangan kencang-kencang ngomongnya, itu suara wanita tuh aura tahu. Itu ada yang nyanyi itu sebenarnya wanita suaranya aura tahu kayak gitu-gitu. Ya, mungkin teman-teman pernah lah ya dengar-dengar selentingan-selentingan kayak gitu. Nah, kita di sini akan ngebahas tentang suara wanita.
suara wanita ini sebenarnya gimana? Maksudnya dia aurat atau enggak? Soalnya ada orang yang bilang aurat lah, ada yang enggak kayak gitu. Nah, ternyata dalam Islam itu kita sudah diajarkan bagaimana hukumnya suara wanita itu dan kita akan membahas di sini. Nah, suara wanita. Suara wanita itu sebenarnya aurat atau bukan sih? Kayak gitu. Nah, ternyata di sini ulama itu berbeda pendapat tentang suara wanita. Ada yang bilang katanya suara wanita itu aurat, terus ada juga ulama lain yang bilang katanya suara wanita itu bukan aurat. Nah, di sini kita akan ngebahas kenapa dibilang aurat, kenapa dibilang enggak, terus dalilnya juga apa. Kita akan belajar bareng-bareng di sini. Nah, yang pertama, di sini ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa suara perempuan itu bukan aurat. Nah, kenapa gitu? Ternyata alasannya yaitu karena para istri Rasulullah SAW meriwayatkan hadis kepada para sahabat atau tabiin laki-laki. Dan Rasulullahnya nggak melarang kayak gitu. Jadi kan kalau misal kalau misal zaman dulu Rasulullah melarang, berarti kan bisa dipahami kalau misal suara wanita itu aurat karena Rasulullah melarang. Tapi kan pada saat itu Rasulullah tidak melarang kayak gitu, berarti kan itu ya bukan aurat gitu. Simpelnya kayak gitu. Yang pertama tadi ulama ulama yang pertama mengatakan bahwa suara perempuan itu bukan aurat karena para istri Rasulullah itu meriwayatkan hadis kepada para sahabat dan tabiin laki-lakinya dan nggak apa-apa kayak gitu dan nggak ada larangan. Nah, kemudian yang kedua, sebagian ulama lainnya juga mengatakan bahwa suara perempuan itu termasuk aurat. Tadi yang pertama bilang katanya bukan aurat. Yang kedua itu katanya bukan aurat. Kenapa? Karena ketika perempuan berbicara itu dia dilarang untuk meninggikan suaranya. Kan sekiranya terdengar oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Karena suara perempuan itu mendekati fitnah daripada suara gemerincingnya gemerincing gelang kakinya sendiri. Nah, di sini ada ayat Qur'annya, ada ayat Qur'annya. Nah, Allah berfirman di sini, janganlah mereka berjalan dengan menghentakkan kaki agar perhiasan mereka yang tersembunyi itu dapat diketahui. Ya, perempuan-perempuan zaman dulu kan mungkin memang kayak gitu ya, ada gelang kakinya atau apa kayak gitu. Nah, terus di sini makna ayatnya tuh gimana? Kenapa kayak gitu? Nah, ternyata ayat ini tuh ngejelasin tentang Allah itu melarang laki-laki untuk mendengarkan suara gemerincing gelang kaki perempuan. Ingat, suara gemerincing gelang kaki perempuan. Karena apa? Karena itu menunjukkan perhiasan mereka. Nah, keharaman suara perempuan. Nah, itu kan cuma gemerincingnya aja ya, gemerincing gelangnya aja. Coba kalau misal suaranya gimana? Itu kan berarti a'la, maksudnya lebih lebih nggak boleh kayak gitu. Nah, karena di sini keharaman suara perempuan tentu lebih lebih daripada keharaman mendengarkan suara gemerincing perhiasan. Ibaratnya gemerincing perhiasannya aja tuh nggak boleh, apalagi suara perempuannya. Kayak gitu. Jadi atas dasar ini perempuan itu diharamkan bernyanyi dengan suara keras dia terdengar oleh laki-laki bukan mahramnya. Sama saja kalau misal dia nyanyi diiringi alat musik atau tidak diiringi. Jadi ulama yang kedua ini berpendapat bahwa apa tadi? Bahwa suara perempuan itu aurat yaitu berdasarkan firman Allah yang ini dan makna dari ayat ini itu memang menyebutkan bahwa suara wanita itu adalah aurat. Ibaratnya mendengarkan suara gemerincing gelang kaki perempuan aja tuh udah nggak boleh, apalagi suara perempuannya. Gitu. Jadi kalau ulama yang kedua ini berpendapat seperti itu. Nah, terus kemudian yang ketiga itu adalah mayoritas ulama. Nah, tadi kan yang pertama ada ulama yang pertama, golongan yang pertama, kemudian ada ulama golongan kedua, kemudian sekarang ada mayoritas ulama. Mayoritas itu kebanyakan ulama itu berpendapat itu seperti apa. Ternyata mayoritas ulama itu memandang suara perempuan itu ternyata nggak termasuk aurat.
ini menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama kebanyakan itu ternyata suara perempuan itu tidak termasuk aurat. Nah, tapi di sini hanya saja sekiranya dapat menimbulkan fitnah, mendengarkan suara perempuan misal dilakukan atau dibuat mendayu dan sebagainya itu bisa menjadi haram. Begitu. Nah, kenapa? Di sini kan dijelasin. Kenapa alasan mayoritas ulama ini menyebutkan bahwa suara perempuan itu bukan termasuk aurat? Kenapa di sini? Karena suara perempuan itu menurut mayoritas ulama itu bukan aurat. Karena apa tadi? Karena sahabat itu mendengarkan para istri Rasulullah untuk memahami hukum-hukum agama. Para istri Rasulullah itu kan tetap meriwayatkan hadis-hadis kepada para sahabatnya, kepada para tabiin kayak gitu, dan itu tidak ada larangan dari Rasulullah kayak gitu. Makanya para para mayoritas ulama itu berpendapat bahwa ya suara wanita itu bukan aurat karena udah jelas kayak gitu dari hadisnya sudah jelas. Nah, terus di sini, tapi laki-laki diharamkan mendengarkan suara perempuan dengan merdu dan lagu, meskipun hanya membaca Al-Quran karena khawatir fitnah. Ulama Hanafi mengungkapkan suara perempuan bukan aurat. Iya. Jadi, misal ada case, maksudnya ada kejadian kayak gitu, ada kejadian kalau misal ada yang tilawah Quran kayak gitu ya, terus dia mendayu-dayu sampai bikin sampai membuat laki-laki itu mungkin ada perasaan gimana itu ternyata hukumnya haram juga. Maksudnya gini, mungkin teman-teman nanya terus gimana kalau misal para tilawati apa gitu namanya kori kayak gitu ya, kori Al-Quran itu kan biasanya biasanya kan baca Qurannya sambil mendayu-dayu gitu kan, sambil mendayu-dayu. Nah, ternyata di sini ulama itu sudah menjelaskan juga. Jadi ternyata kalau misal laki-laki mendengarkan suara perempuan yang tilawah terus mendayu-dayu kayak gitu, itu ternyata hukumnya haram kayak gitu, haram untuk si laki-laki tersebut. Karena apa? Karena ya jadi kayak gini. Saya bacakan ini aja ya, saya bacakan ininya. Dalilnya. Ternyata di sini adalah haram mendengarkan suara perempuan walaupun itu tilawah Al-Quran. Karena apabila ia khawatir dapat menimbulkan fitnah atau rasa nikmat, misalnya menimbulkan rasangan seperti itu. Saat si laki-laki ini ngedengerin tilawah yang tadi tuh, yang merdu, yang mengalun-ngalun, itu ternyata haram hukumnya menurut para ulama kayak gitu. Jadi kalau misal ada laki-laki yang ngedengerin tilawah terus dia ada rasa yang berbeda, berarti hukumnya haram bagi laki-laki tersebut untuk mendengarkan tilawah qori yang tadi kayak gitu. Iya kayak gitu. Jadi intinya adalah eh, suara wanita itu sebenarnya bukan aurat asalkan dia tidak menimbulkan sahabat laki-laki misalnya, tidak menimbulkan perasaan-perasaan yang berbeda kepada laki-laki, itu sah-sah saja. Tapi kalau misal dia udah mendayu-dayu, ngomongnya juga lebay atau gimana yang membuat para laki-laki itu berbeda rasanya, ya itu ya sudah jelas haram kayak gitu dan aurat untuk wanita. Kalau misal suaranya udah mendayu-dayu, udah ya itu adalah aurat bagi wanita. Tapi kalau misal suaranya biasa aja, suaranya misal ada guru perempuan kemudian ngejelasin sama muridnya laki-laki, itu nggak apa-apa karena itu ya ngomong biasa aja dan itu bukan termasuk aurat. Jadi ya kayak gitu. Itu pembahasan suara wanita. Ya, itu adalah 3 pembahasan tentang kajian fikih wanita sehari-hari. Sebenarnya kajian fikih wanita ini banyak sekali ya, tapi untuk untuk kesempatan pada malam hari ini kita ngebahas 3 aja, yang mana 3 ini yang case-nya itu memang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin selama ini tadi yang pertama
kita taunya aurat ya udah wajah dan telapak tangan aja, ternyata ada lebih rincinya lagi, ada ilmunya lagi kayak gitu. Terus suara wanita juga, ya udah mungkin selama ini ada yang cuma tahu ternyata suara wanita itu aurat, jauh sama laki-laki. Terus ada juga kalau misal safar itu harus ditemenin sama mahramnya, ternyata sekarang eh, kita sekarang udah lebih tahu kayak gitu, ternyata Islam itu menjaga itu, sedetail itu sedetail itu untuk menjaga harkat martabat perempuan, sampai dibuatlah apa ya, hukum fikih wanita itu sendiri kayak gitu. Ya, itu sih palingan untuk kajian malam ini dari saya cukup. Ya barangkali ada teman-teman yang mau bertanya atau apa, silahkan.